pada dasarnya hakikat tantrum ya atau lengkapnya temper tantrum adalah suatu bentuk ledakan emosi anak ya dalam bentuk memang tindakan-tindakan yang bisa destruktif. Halo, selamat siang dok. Yang Dokter Kresno, perkenalkan, aku Rolen atau Mamin. ya Mamin Ria, Mamin Ria ya. Ya, Mamin aja dok. Dokter, sebelum kita mulai, dokter boleh dong perkenalkan diri sama followers Parent Talk. Kita kan secara baru pertama kali nih aja live bareng. Silakan dok. Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Kresno Mulyadi, kebetulan sebagai psikiater di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kesempatan kita untuk saling tukar wacana, saling tukar pikiran bersama tentang kepentingan putra-putri tercinta bisa bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Dan Oke, kita gracias, bisa dok. saling memberikan wacana dan memberikan pandangan-pandangan mengalami apa yang kita kenal sebagai tantrum tadi. Ya, begitu, Mas. Oke, makasih dokter atas perkenalan dirinya. Dok, pertanyaan udah banyak banget masuk nih dok. Tapi sebelumnya kita ke pertanyaan utama-utama dari kita dulu nih dok. Ya, Boleh dijelasin nggak sih dok, kalau saat anak tantrum, rewel, tuh sebenarnya kondisi apa sih yang dialami si kecil ini? Mungkin si kecil ini badannya kecil, tapi kok bisa marahnya benar-benar meledak gitu. Sebenarnya apakah cuma nangis aja, apa gimana sih dok gitu? ya. Jadi pada dasarnya hakikat tantrum ya atau lengkapnya temper tantrum adalah suatu bentuk ledakan emosi anak ya dalam bentuk memang tindakan-tindakan yang bisa destruktif, bisa merusak ya dalam bentuk beragam, mungkin tergantung pada umur anak juga ya. Kalau sekedar masih di bawah 3 tahun itu mungkin sekedar hanya teriak, memukul, menendang dan sebagainya. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun itu anak bisa misalnya memaki, kemudian mengancam ya dengan suara-suara, dengan hal yang bukan sekedar tindakan saja. Tapi itu semua adalah karena tidak terkendalinya emosionalitas mereka. Jadi masalah perasaan-perasaan mereka yang karena seolah tidak bisa teraktualisasikan, entah karena memang menumpuk atau mungkin karena keterbatasan kemampuan untuk mengutarakan sehingga orang tua tidak memahami penuh apa yang dimaksudkan anak merasa seolah tidak dipenuhi keinginannya ya meledak dalam bentuk tantrum tadi. Jadi pada dasarnya Oke itu dok, jadi sebenarnya ada keterbatasan-keterbatasan ya dok, seperti keterbatasan kemampuan, belum bisa kayak kita orang dewasa gitu ya dok. Bilang kalau ya kita tuh marah, kita sedih gitu ya dok ya. ya bahkan mungkin kita orang dewasa pun kadang-kadang tidak bisa menjelaskan maksud, sudah Betul. emosi dulu ya Ya. lalu tindak dulu ya membanting pintu dan sebagainya, padahal pintu tidak ada salahnya sama sekali ya, Iya, tapi betul. kita banting ibaratnya itu. Kita aja orang dewasa ya bener dok. Kadang kalau kita orang dewasa kalau lagi bad mood ditanya kenapa nggak tahu kenapa ya dok. Bad mood aja gitu ya dok. Dan kadang-kadang kalau sudah masalah emosi, rasio itu tenggelam. Jadi untuk menjelaskan dengan sistematis, dengan benar-benar sampai diketahui pihak lain ya apa yang dimaksud, tidak bisa. Nah, apalagi anak dan apalagi yang disebut anak di bawah 5 tahun. Ya, pada dasarnya ini yang kita patut memahami. Di satu sisi itu ada positifnya bahwa anak pada umur-umur 2 tahun, 3 tahun sedang membangun rasa otonomi ya. Jadi ingin memiliki suatu kemenangan. Jadi seolah apapun larangan-larangan itu diterjang aja ya, cenderung membantah ibaratnya itu. Oke, dok, kalau tadi usia, kita masuk ke usia nih dok, kalau kata dokter tadi usia 5 tahun ke bawah biasanya mereka belum punya kapasitas untuk ekspresi emosi. Nah berarti kalau usia berapa sih yang sebenarnya masih oke loh kalau anak tuh tantrum gitu? Apakah ada usia-usia tertentu atau jenjangnya?
Ya, memang umumnya dimulainya tantrum ya umur 1,5 tahun ya, itu mulai ada kecenderungan labilitas emosi diledakkan ya, dalam bentuk tantrum. Namun umumnya sampai 6 tahun ya itu sudah mulai lebih banyak bisa mengkomunikasikan apa yang terlintas di dalam hasrat ataupun keinginan. Nah, itulah yang kita perlu memahami ya, kenapa sampai ada istilah balita itu adalah masa pubertas pertama. Jadi sedang sulit-sulitnya, maunya begini, maunya begitu dan sebagainya. Orang tua kadang tidak sepenuhnya paham, lalu anak meledak dengan keinginan yang seolah dianggap terhalangi oleh apa yang dikatakan orang tua dengan larangan-larangan. Oke, kalau tadi sampai 6 tahun, berarti kalau di atas 6 tahun atau sebelum 1,5 tahun sebenarnya masih oke nggak tuh dok? Kadang ada nih DM yang nanya, anak aku baru 6 bulan udah tantrum nih, apakah kita nggak tahu tantrumnya gimana gitu dok ya? Atau setelah 6 tahun ternyata anak aku masih suka tantrum nih gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Ya, kita mungkin mengenal gejala yang mirip tantrum ya, mungkin semua juga memahami istilah sensory meltdown ya, yang bukan semata-mata masalah emosional, tapi lebih karena gangguan persepsi sensorik ya. Tentunya ini pada kasus-kasus tertentu, mungkin kan kalau ada waktu nanti kita bahas tersendiri. Jadi karena misalnya mendengar atau melihat sesuatu dari sekitarnya, langsung sensori-sensori seperti ini mengalami gangguan di dalam oleh anak dalam mempersepsikannya. Jadi berisik sedikit udah kesel, marah dan sebagainya. Ini seolah memang mirip dengan tantrum, tapi ya semata-mata lebih karena tadi gangguan di dalam mempersepsikan apa yang dia terima, tentunya dari panca inderanya. Itu Oke, bisa jadi kalau pada, bisa pada apa mungkin dok? belum 1,5 tahun atau setelah umur 7 tahun, 8 tahun ya, kita kenal misalnya pada kasus anak dengan ASD yang kita istilah autism spectrum disorder, itu antara lain di samping emosi juga, tapi pada kasus sensory meltdown ini lebih karena faktor tadi sensoriknya mengalami sesuatu yang dia persepsinya tidak sebagaimana anak-anak lainnya yang berisik masih bisa ditoleransi. Kalau anak-anak pada kasus seperti itu cenderung meledak dan menolak untuk itu terjadi. Jadi itu mungkin menyikapi dan penanganannya ada agak berbeda. Oke, jadi kalau case per case itu biasanya harus langsung konsul dengan dokter gitu ya dok ya, kalau misal case-nya jika dirasa berbeda gitu ya dok ya, nggak bisa semua disamakan ya dok? Ya, artinya begini, ada kasus-kasus kita mungkin bisa menangani sendiri, tapi ada kasus yang kita perlu konsultasi profesional supaya semakin jelas permasalahan sesungguhnya apa yang terjadi pada putra-putri tercinta. Oke, nah dok, tadi ada yang komen dok, kalau anak tantrum orang tuanya tantrum, ikutan marah, ngambak ya, gitu pasti ya dok ya. Nah, itu tuh gimana sih dok? Biasanya orang tua tuh masih suka ya bingung, clueless ya, kalau anak tantrum tuh harusnya gimana sih? Apa kita juga ikut marah gitu? Apakah kita iyain kemauannya gitu ya? Sebenarnya anak tantrum itu ada sisi positifnya nggak sih? Mungkin sebagai pengingat untuk orang tua kalau lagi anak tantrum itu ada sisi positifnya loh untuk kita lebih sabar dan lain-lain. Ya, jadi memang kita patut memahami bagaimana orang tua ingin mengubah putra-putrinya kalau orang tua sendiri tidak berkenan untuk berubah. Jadi sebelum mengubah putra-putrinya ya orang tua perlu berubah. Itu kan erat kaitannya dengan masalah emosi ya. Jadi barangkali orang tua ingin anak-anak tumbuh dan kembangnya bisa optimal apa yang dikenal sebagai kecerdasan emosional mereka. Nah, sebelum anak-anak kita tuntut memiliki kecerdasan emosional yang baik ya dan apalagi optimal, tentunya orang tua dulu perlu mengembangkan kecerdasan emosionalnya dan itu sangat memungkinkan.
Itu pertama. Yang kedua, memang bagaimana orang tua berkomunikasi dengan putra-putrinya di masa sekarang tidak bisa disamakan dengan dulu orang-orang tua kita ini terhadap diri kita. Ya, kalau dulu dikenal ya komunikasi orang tua dengan putra-putrinya seolah sebagai subjek menghadapi objek. Ya. Jadi kata-kata nurut ayah, nurut ibu, ya, nggak boleh bantah. Kalau itu diterapkan pada anak-anak masa kini, tentunya tidak bisa betul-betul tepat. Ya. Kita perlu mengembangkan apa yang dikenal sebagai komunikasi antar subjek. Jadi kita menempatkan putra-putri tersayang juga seperti subjek. Jadi lebih dengan semacam pemahaman atau lebih bernuansa ajakan ya daripada komando atau perintah ya, yang terkesan nanti otoriter. Kemudian bahasa juga, bahasa dulu bahasa nasihat, bahasa perintah. Kenal sekarang lebih kita memerlukan bahasa dengar aktif. Jadi bukan bahasa petunjuk, perintah, nasihatnya dan tuntutan seolah saya ingin mendidik anak saya menjadi anak-anak patuh. Ya, itu mungkin masa lalu tepat. Tapi masa kini lebih kita ingin mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mandiri, bukan anak-anak yang sekadar nuninggis di kodawuh istilahnya begitu. Ya, jadi lebih ke patuh semata. Ini malah menghasilkan anak-anak kelak menjadi robot-robot masa depan kalau kita masih seolah menuntut atau mengharapkan putra-putri tercinta itu serta patuh dan takzim semata. Kira-kira demikian. Amin. Oke, Dok. Jadi tipsnya yang pertama adalah kita sebagai orang tua itu kan role model. Berarti kita juga harus mencontohkan, memberikan contoh. Kalau kita lagi ngerasa emosi, ya begini cara dengan baik gitu ya, Dok ya? Iya, ya. Kalau kita meminjam sesanti ya, moto-moto yang dipegang oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, siapa? Pangeran Diponegoro. Oh bukan ya, Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, beliau mengingatkan mendidik itu adalah memberi teladan ya. Istilahnya yang terkenal Engarso Sung Tulodo ya. Jadi mendidik itu bukan memberi komando, perintah ya, tapi lebih ke memberi contoh, memberi keteladanan. Anak justru lebih menyerap dan mengembangkan secara self motivation, motivasi diri sepenuhnya. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya nih, Dok. Ada nggak sih kondisi tantrum itu yang perlu ditangani bantuan profesional gitu? Kalau ada saat kondisi yang gimana nih, biar orang tua tahu, oh anak aku kayaknya udah harus dikonsultasikan nih ke profesional nih, Dok, gitu. Ya, tentunya andai kata tadi tindakan-tindakan destruktifnya sudah betul-betul membahayakan ya. Jadi kecenderungan anak agresivitas itu bisa ke pihak lain, misalnya banting pintu, memukul, menendang. Tapi kalau sudah self injury, melukai atau menyakiti diri sendiri, kalau sekedar memukul, oke ya, memukul kepala. Tapi kalau sudah mulai membenturkan kepala pada dinding, kemudian melukai diri dengan tindakan-tindakan mengambil senjata tajam dan sebagainya, kita tidak boleh mengabaikan ini sebagai bukan hal yang perlu dikonsultasikan kepada profesional ya. Dan apalagi kalau antara tadi masalah tantrum dengan sensory meltdown, kita tidak membedakan ya. Jadi kita mengenal adanya kasus-kasus autisme itu semakin banyak di era masa kini ya. Dan itu semua kongenital sejak lahir yang kadang-kadang kita tidak pernah menyadari kok tiba-tiba begini, tiba-tiba seolah gampang kesel, marah, dan tindakan-tindakan destruktif lain. Nah, kita juga ini perlu konsultasi ke profesional ketika ternyata bukan sekedar tantrum, tapi tadi sensory meltdown yang bagi anak-anak dengan kasus autisme itu bukan saja tadi masalah gangguan persepsi sensorik, tapi juga labilitas emosinya.
memang ada yang seolah ya tanpa sebab marah, seolah tanpa sebab kayak takut, panik dan sebagainya. Nah ini kalau sudah melakukan tindakan-tindakan antara mengamuk dan sebagainya, yang kita sering tidak semudah membalik telapak tangan di dalam menangani maupun menyikapi. Kita mudah terpancing, ya marah. Nah, hal-hal seperti ini yang barangkali perlu kita konsultasikan ke profesional. Oke, dok, berarti kuncinya kalau udah menyakiti diri sendiri, destruktifnya yang berlebihan, dan mungkin juga kalau udah mulai menyakiti orang lain ya, misalkan nendang ibu terlalu kencang atau gimana, itu juga ya dok ya, bisa dikonsultasikan ya dok. Dan anak yang berkebutuhan khusus tadi itu ya dok ya? Ya. Walaupun juga mungkin bukan menyakiti ya orang tua, tapi kalau itu berlangsung terus-menerus, jadi ledakan-ledakan emosional ini tidak tersalurkan secara konstruktif. Jadi bagaimana kita pun menyikapi ya para orang tua menghadapi kasus-kasus demikian, profesional mungkin akan memberikan beberapa saran yang bisa lebih tepat untuk kita lakukan dalam menghadapi putra putri tercinta tadi. Oke, dok, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang bisa orang tua lakuin untuk mengurangi atau meminimalisir gitu kemungkinan anak tuh tantrum? Ada kebutuhan apa aja yang mesti kita penuhi? Ya, barangkali memang satu syarat keluarga, baik ayah, ibu, yang mungkin juga kakak atau siapa yang lebih matang, lebih dewasa, perlu memiliki latar belakang S3. Dan ini penting. Jadi S1, S2 masih kurang. Tahu ya, yang saya maksud S3 di sini adalah sangat sabar sekali. Jadi untuk tidak mudah terpancing ketika anak menunjukkan gejala-gejala tadi. Jadi langsung membentak, langsung menghardik, atau bahkan misalnya memberikan sanksi-sanksi walaupun sanksi fisik ya, walaupun seolah dianggap ringan, memukul, toh nggak apa-apa hanya pahanya, toh nggak apa-apa hanya bagian belakang. Ya, tidak sesederhana itu. Nah, sangat sabar sekali bukan berarti memanjakan. Ya, ini lebih bermakna kita bisa berempati. Ya, kata kunci empati ini barangkali sangat mendasar ya. Jadi empati itu orang tua selalu penuh pemahaman bahwa anak ini bermasalah, masalah emosional, masalah mungkin sensorik, persepsi sensoriknya tadi, sehingga kita tidak bisa menganggap itu seolah seperti lawan yang setara ya. Jadi kita lalu seolah membentak dan mengadik dengan menuntut saya pun bisa marah. Nah, tidak sesederhana itu. Jadi mengembangkan kemampuan sangat sabar sekali, tapi bukan memanjakan, bukan memenuhi. Minimal kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan lebih menunjukkan. Jadi beberapa pakar mengistilahkannya menghadapi anak marah, kita mengizinkan. Jadi bukan malah tidak boleh marah, jangan marah. Ya. Karena ini justru tidak mengembangkan apa yang dikenal sebagai kecerdasan emosional tadi. Para pakar mengingatkan justru kita memahami. Jadi kata-kata orang tua seperti, ya, ayah ngerti kamu marah, nah, ibu ngerti kamu marah, itu dulu. Jadi anak merasa bahwa kita memahami itu. Boleh marah, tapi yuk, nah, tindakan destruktifnya yang kita larang, kita minta untuk tidak dilakukan. Itu pun bukan dengan tapi tidak boleh ini, ya. Tapi tidak boleh pukul. Awas kalau pukul lagi, bukan itu. Misalnya, tapi yuk tidak pukul. Jadi misalnya, bahkan kita lihat dengan mata kepala sendiri, anak kesel memukul adiknya, ya, anak 6 tahun memukul adiknya yang umur 3 tahun. Kita terbiasa kan, kamu jahat ya, kamu bandel ya, adik kan masih kecil. Jadi bahasa yang jalur rasio seperti ini kita ubah menjadi jalur afektif, jalur emosional. Tadi ibu ngerti, ayah ngerti, kamu kesal ya, tapi yuk tidak pukul adik, adik masih kecil ya. Jadi lebih ke ajakan dan
sedikit pengertian, tapi bukan dengan komando-komando atau jalur rasio tadi yang seperti kamu sudah besar, adik masih kecil, kamu pukul, kamu jahat berarti. Nah, pola-pola seperti ini seyogyanya mulai kita hilangkan di dalam kebiasaan sehari-hari yang kadang-kadang karena dulunya juga mendapatkan perlakuan seperti itu misalnya. Oke dok, jadi tadi empati itu penting banget. Terus S3-nya sangat cantik sekali, sangat sabar sekali. Singkatannya sangat-sangat harus diingat terus tuh dok, mudah diingat. Habis itu yang penting itu adalah perilaku destruktifnya itu ya dok, yang kita harus tahan ketika dia mau menyakiti diri sendiri atau orang lain gitu ya dok. Jadi bukan berarti kita empati terus kita memanjakan dengan mengizinkan apapun sikapnya gitu ya dok ya. Nah, tapi dalam bentuk ajakan. Jadi ya, ajakan yang baik ya. Lagi selain S3 lulus ya, sudah disertasi S3. Nah, kita perlu mewujudkan suasana harmonis setiap hari ya. Suasana di rumah tangga yang harmonis. Tahu yang saya maksud harmonis kan? Harmonis di sini artinya hari-hari omong manis ya. Jadi singkatannya baru nih. Ya, nada tinggi, kemudian bentakan. Nah, kebiasaan seperti ini pun berangsur menjadi tidak lagi kita lakukan terhadap putra-putri tercinta. Karena keteladanan kita berkomunikasi dengan bahasa yang enak, lebih mendengar aktif dari memberikan komando, kemudian melampiaskan kekesalan kita juga dengan pelampiasan, itu tentunya akan ditiru anak juga. Bukan berarti orang tua tidak boleh marah. Kita pun berhak marah dan bahkan harus bisa marah. Tapi dengan catatan marah dengan cara yang benar. Jadi kata-kata seperti, kalau begini, ayah marah, itu boleh kita. Jadi kita melampiaskan, mengeluarkan, jadi tidak tersimpan juga. Marah disimpan dalam hati, waduh, saya nggak boleh marah ya. Itu yang anak pun akan meniru kalau ada masalah emosional, seolah takut atau cenderung lebih disimpan daripada diutarakan. Nah, kemampuan mengutarakan dengan cara yang tepat dan yang bisa diterima pihak lain, inilah yang perlu dikembangkan ya dalam bentuk latihan-latihan yang kita beri teladan kepada anak-anak tersayang. Intinya itu. Oke dok, berarti tadi yang aku tangkap sedikit lagi, berarti orang tua lagi-lagi harus jadi role model, dia juga harus bisa mengungkapkan perasaannya. Kalau ibu mau marah ya, gitu, ibu mau sedih nih, atau apa gitu ya dok ya? Ya, tapi tidak sampai terus meratap-ratap ke anak untuk memberikan belas kasihan juga. Aduh, kalau ini ibu sedih ya, dicoba tanggal tua, belum ada ini, dan sebagainya. Nah, itu kan disampaikan kepada anak ibaratnya itu. Ya. Oke dok, kita mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari followers nih dok. Udah aku catatin beberapa. Ada yang pertama ini paling banyak nih dok. Tantrum si kecil saat atau karena gadget. Dikasih sebentar tapi diambil nggak mau gitu dok. Terus udah dipuasain nggak main gadget, ternyata ke rumah nenek atau kakek, wah bebas blast lagi gitu main gadget. Pas pulang susah lagi. Itu gimana nih dok? Ada pengaruhnya nggak sih dok sebenarnya gadget itu? Oh, besar sekali ya. Tapi kita tidak menyalahkan gadget juga ya. Ini masa di era globalisasi, anak perlu mengenal gadget, tapi sekaligus anak perlu mengenal bagaimana pegang kendali terhadap gadget. Nah, ini yang justru dari sedini mungkin orang tua tidak mengabaikan ketika masih umur 1,5 tahun, kemudian daripada rewel, udah beri gadget aja, ditinggal ayah ada kesibukan kerja, mama juga masih harus dengan ibu tetangga masih ngobrol, masih curhat, belum ini. Nah, hal seperti ini yang jangan sampai terjadi. Jadi pendidikan seyogyanya bukan saja setelah umur 2 tahun, 2,5 tahun di kelompok bermain atau apa. Pendidikan sedini mungkin. Bahkan ada para ahli yang mengingatkan sejak dalam kandungan.
Saya pun dulu melakukan, bukan hanya misalnya bernyanyi dan sebagainya ketika anak masih di dalam rahim ibundanya, tapi saya juga mendongeng pada anak itu sejak mereka masih di dalam rahim. Jadi seolah kelihatannya aneh ya, tapi ternyata suasana emosionalitas yang tercipta dari ibundanya, kemudian juga detak nadi ibunda yang tentunya tenang dan optimal kondisinya itu akan tersalurkan pada janin dan sebagainya. Sejak lahir ini terus, bahkan akhirnya saya mendongeng pada anak-anak saya itu sampai mereka merasa sudah cukup ketika kelas 3 SMP gitu. Artinya tiap malam gitu, kalau saya di luar kota sedang ada masalah seminar atau apa, saya dongeng lewat telepon. Karena waktu itu ada telepon yang bisa free sesama teleponnya sama sama operatornya, yaitu bisa free 1 jam 2 jam. Nah, tapi dampaknya apa? Keteladanan itu yang akhirnya terwujud sampai sekarang. Empati yang kita berikan, sekali lagi itu bukan memanjakan, akan mendapatkan imbal balik, kita pun mendapatkan empati dari mereka. Jadi kalau misalnya ada keinginan yang belum terpenuhi, anak tahu. Dan kalau misalnya ayahnya itu kadang-kadang gampang pusing kalau tanggal tua ya. Nah, anak bisa maklum gitu. Oh ya, berarti ini tanggal tua ayah pusing wajar gitu ya. Nah, ini yang namanya empati gitu. Balik dari anak. Karena apa? Keteladanan. Kemudian hal seperti ini yang memang membuat dalam tumbuh kembang anak terkendali. Termasuk kita bukan hanya empati ya, tapi memahami ketika mereka sedang asyik. Jadi kebiasaan merampas, kemudian peraturan yang kaku, ya, itu hendaknya kita ganti menjadi suatu bentuk kesepakatan. Yuk kita HP ya berapa jam per hari. Artinya kita siapa? Ya anak-anak dan orang tua juga gitu. Kalau anak nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang gadget, kita sendiri pegang dan asik, tentunya itu bukan suatu bentuk keteladanan atau role model tadi itu, gitu. Role model yang baik ibaratnya itu. Oke, Dok, berarti kesepakatan itu penting dan diisi tangki cintanya dengan keteladanan kita ya, Dok ya, dengan quality time sama anak gitu ya, Dok ya. Nah, berarti kalau misalkan nanti diambil tantrum pun, ya kita harus stick to the rules ya, Dok ya. Nggak bisa malah kita, udah deh pusing nangis, kita kasih aja deh gitu ya, Dok ya. Tetap bukan memanjakan kan tadi intinya ya. Ya, kata-kata ngerti adik kesel ya, atau kakak marah ya. Jadi hal-hal emosional yang dulu seolah ditiadakan, sekarang justru diakui. Anak takut ya, dulu kan nggak boleh takut. Ya, apalagi laki-laki kok cengeng, itu sudah bukan eranya lagi. Justru ayah ngerti, kamu kesel ya, kamu takut ya. Anak masuk TK pertama kali yang misalnya harus ditunggui, kadang-kadang diberi waktu 10 hari atau 2 minggu, lain-lain berani, ada yang masih belum berani, kadang-kadang dipaksa. Ini peraturan, nggak boleh. Kamu jangan bikin malu mama, misalnya. Pola-pola ini justru kita balik. Mama ngerti, kamu masih belum berani ya, kamu masih takut. Oke, yuk ngomong ibu guru. Ibu guru memahami, kalau belum berani boleh. Nah, anak ketika mulai mendapatkan pemahaman, diberi bantuan mengenali emosi diri tadi, takut dan sebagainya, pada tahap berikutnya anak mengembangkan tadi emosi diri tadi. Jadi emosi takutnya itu dikembangkan mengatasi atau memanage emosi diri. Jadi bertahap dia melihat teman-temannya tidak ditunggui, ibu guru mendongeng enak, nyanyinya juga lucu dan merdu. Akhirnya apa? Berkembang rasa percaya dirinya dengan tadi memanage atau mengelola rasa takutnya. Yang terjadi pada tahap ketiga, anak memiliki motivasi diri. Jadi dia akhirnya berani beneran, mama boleh di luar. Nah ini yang lebih indah daripada misalnya
ayo berani ya, jangan bikin malu mama. Ya, aku berani. Di dalam terjadi detak nadi yang meningkat karena apa? Cemasnya, takutnya masih berdebar-debar. Akibatnya apa? Ya keringat dingin, padahal mungkin ada AC-nya, kemudian dia panik, tidak bisa tenang, akhirnya meledak tangisnya, bahkan bisa tantrum, ibaratnya itu. Oke, nah dok, kalau misal anak lagi tantrum di tempat umum gimana nih dok? Tipsnya buat para parents. Ya, Anaknya tuh itu, anak tantrum gitu, si kecil tantrum di depan umum gitu. ya, itu memang tidak semudah membalik telapak tangan ya, tapi upaya-upaya mengajak ke tempat lain, kemudian apa, sesekali mungkin memenuhi ya, andai kata itu karena permintaan, ya, walaupun bukan permintaan yang harganya 50 juta ya, tapi yang sederhana, misalnya beli permen apa yang biasanya terlalu banyak permen nanti giginya sakit dan sebagainya, sementara boleh. Intinya karena itu di tempat umum supaya misalnya tidak mengganggu pihak lain atau juga merusak tempat-tempat yang mungkin lebih merugikan orang lain juga yang dilakukan oleh anak. Jadi sementara mungkin bisa, kemudian mengajak ke tempat lain, mungkin dengan menggendong, tapi tidak juga disertai dengan ledakan amarah atau apa seolah malu dan sebagainya, kemudian terpaksa dengan pola-pola otoriter dan sebagainya. Itu yang seyogianya terlatih oleh para orang tua untuk senantiasa tidak terjadi pada putra putrinya. Kita demikian. Oke. Dok, kalau tadi dokter udah kasih tips nih, kita harus ngapain aja kalau anak tantrum seperti empati, lalu S3-nya dilulusin, ya kan? Lalu suasana harmonis gitu. Sebenarnya boleh dong dok gantian direkap gitu dok, yang nggak boleh saat anak tantrum yang kita lakukan itu apa aja dok? Yang nggak boleh kita lakukan. Ya, yang seyogianya tidak dilakukan adalah kontra tantrum. Ya. Jadi anak tantrum, orang tua tantrumnya lebih hebat lagi dengan gebrak, marah, ya. Kadang-kali itu bisa sesaat anak takut, tapi apa dampaknya? Di satu sisi mungkin anak menjadi down, ya, menjadi frustrasi dan kesel dan menjadi rendah diri dan teman-temannya yang lain, atau di sisi lain anak berontak, walaupun mungkin tertunda, tapi suatu saat di tempat lain, di rumah, atau di kesempatan lain, ya ada semacam dendam. Itu tidak jarang terjadi, ya kasus yang datang kepada kami, kata-kata anak yang awas kalau aku sudah besar, ya hal seperti ini, kata-kata ancaman terhadap entah salah satu dari orang tuanya yang tentunya hal ini jangan sampai terjadi. Karena nama anak-anak masa kini ya, hal seperti itu bukan tidak mungkin akan dilakukan beneran. Jadi kasus-kasus terutama misalnya volatilitas emosi pada anak-anak dengan autism spectrum disorder ya, yang bahkan meminta uang kepada orang tuanya itu selanjutnya sudah dengan membawa senjata tajam, itu yang pernah terkonsultasikan kepada kami. Dan bahkan mungkin beberapa waktu lalu kami pernah sampai dimintai konsultasi ke suatu daerah di luar kota di mana anak sudah melakukan tindakan yang menyakitkan, bukan menyakitkan, yang fatal terhadap orang tuanya sendiri, yaitu melakukan tindakan yang membuat orang tuanya sampai meninggal dunia karena penggunaan senjata tajam tadi. Ini yang jangan sampai seolah terabaikan, ya, karena dianggap nggak apa-apa, nggak mungkin seperti itu. Segala kemungkinan bisa terjadi, baik terhadap orang lain maupun apalagi juga terhadap diri mereka sendiri. Ketika tiba-tiba menyayat bagian dari anggota tubuhnya yang bisa berdampak sangat fatal ibaratnya itu.
Oke, tadi yang pertama berarti orang tua nggak boleh ikut tantrum ya dok, kuncinya. Ya, jangan ikut tantrum, akan menjadi lebih tantrum lagi dibanding. Atau efeknya panjang ya dok, tadi banyak kasus-kasus yang seperti anaknya jadi merasa dendam dan lain-lain itu ya dok ya. Kalau itu terabaikan dan berkelanjutan terus menerus. Ya. Oke, dok nih ada yang nanya lagi nih dok. Kalau anaknya lebih dari satu, ya kan? Terus tantrumnya barengan ya, adik kakak. Yang mana yang harus ditenangkan dulu nih dok? Nggak jarang pastikan berantem nih dok ya. Ya, nomor satu memang ketenangan orang tua dulu ya, untuk melihat bukan kakak dulu atau adik dulu ya, seolah ini lebih tua diutamakan, kakak, adik harus ngalah. Nah, pola-pola demikian memang sudah era masa lalu ya, tidak harus kakak ngalah, bisa adik pun yang harus dikalahkan dulu misalnya. Jadi kontekstual, karena yang lebih membahayakan ya tentunya ada, kita memang berpatu dengan jernih. Misalnya keraguan ini mana ya, ambil salah satu dulu, tapi tidak mungkin misalnya dikebrak untuk supaya tenang dua-duanya. Salah satu atasi dulu. Dan ya di sini memang penting juga peran bukan hanya ibu tapi ayah ya, kadang-kadang kita menganggap yang bisa mendidik hanya ibu dan sebagainya, keduanya sama pentingnya. Jadi misalnya kebetulan itu pas hari libur di mana ayah juga tidak sedang di luar karena bekerja, tentunya kalau dua anak ya satu ayah satu ibu yang menangani. Oke, jadi mana yang lebih bahaya dulu ya dok ya? Kalau adiknya lebih kecil banget, mungkin kita harus angkat dulu adiknya gitu ya dok ya? Paling tidak ya, dan mungkin mana yang memungkinkan diatasi lebih dulu. Jadi kalau itu di 2 tahun atau masih 1,5 tahun, ya boleh itu diangkat dulu. Tapi jangan sampai mengesankan di mata kakak seolah adik lebih dibela gitu. Nah, nanti perlu ada suatu sikap yang ibu ngerti kamu kesel ya, tapi tadi karena ini ya adik, karena mungkin nanti bisa mukul kakak, jadi kakak dijaga supaya adik tidak dekat kakak dulu misalnya demikian. Oke, dok ada yang nanya lagi nih dok, kalau misalkan kakak ya, biasanya kakak nih kalau baru punya adik suka ada rasa cemburu nih dok, jealous, kadang jadinya tantrum gitu, gimana nih dok? Apakah kita harus maksa dia, ayo kan ini adiknya harus disayang, masih kecil, atau bagaimana nih dok? Ya, itulah. Lagi ya dok. Jadi seolah bahwa kemutlakan kakak yang harus bersalah, seolah tahu diri dan sebagainya, ini yang kita ganti menjadi pemahaman penuh ke kakak. Misalnya ibu ngerti atau ayah ngerti, kakak kesel ya karena adiknya. Memang adik seperti itu, tapi yuk kita jaga. Jadi misalnya supaya adik tidak memukul kakak dan sebagainya. Lebih pada itu. Jadi lebih pada demi kakak daripada seolah demi adik. Dan kedua juga jangan mengabaikan emosionalitas kakak ya dalam misalnya waktu. Jadi misalnya waktu kita seolah di mata kakak selalu adik ya. Kita tidak bisa hanya menggunakan jalur rasio, misalnya kamu tahu adik kan masih kecil, adik kan perlu ini, kamu kan sudah enggak. Nah, pola demikian belum bisa mungkin diterima oleh kakak pada saat emosional sedang memuncak gitu. Jadi siapapun kalau dalam kondisi emosi kan tidak semudah itu menerima penjelasan rasional. Jadi kebiasaan untuk menggunakan jalur emosional atau jalur afektif ini perlu kita kita latih supaya kakak bisa mengerti dulu ya bahwa kita empati, dan kedua untuk masalah rasio baru bertahap tadi. Jadi masalah dan tidak diutamakan dulu saat dia sedang emosi. Dan misalnya coba kamu kan sudah 3 jam, adik ini baru 2 jam. Nah, pola-pola demikian tidak semudah itu diterima anak. Ya. Terutama maaf ya, kalau itu anak kembar. Anak kembar tidak bisa semudah itu ya dibedakan. Kamu sudah 3 jam, adik kurang setengah jam lagi ya.
ayo gantian, misalnya demikian. Ya. Jadi masalah anak kembar, tanyakan pada orang-orang kembar ya, bagaimana perasaan mereka ketika seolah dibedakan. Ya. Katanya, waduh, salah satu disayang. Nah ini tentunya jangan sampai. Dengan catatan juga tidak boleh juga seolah kembar harus disamakan, ya kan? Kadang-kadang pakaiannya disamakan, potongan rambutnya disamakan, itu kita seyogianya tetap bisa mengatakan ini dua individu berbeda. Betapapun itu kembar one egg twin, ya, kembar yang identik sekalipun, kita perlu ini dua individu berbeda. Jadi kadang-kadang kan ada, maaf kebetulan selain namanya dimirip-miripkan atau sering dipanggil dengan satu nama, ayo kembar ke sini, ya. Kembar tetap dua orang, jadi supaya mereka ketika satu misalnya harus diajak ya gantian ini, diajak. Tapi dengan catatan cara penyampaian yang tetap dengan bahasa yang tadi harmonis tadi, ya. Intinya demikian. Jadi treatmentnya harus sesuai ya. Kalau anak satu ya sesuai dengan individunya ya dok. Bukan berarti dia kakak dia harus mandiri, mengalah dan sebagainya. Begitupun dengan adik ya dok ya. Ya. Sama-sama punya masalah dan sama-sama mendapatkan empati. Tidak salah satu hanya gara-gara umur, hanya gara-gara apalagi ya maaf, waduh diam-diam ini lebih cakep, lebih diajak pergi daripada yang seolah dianggap tidak layak diajak. Nah, itu pola-pola demikian benar-benar tentunya jangan sampai terjadi. Ya. Kadang juga orang tua zaman dulu sih lebih sering ya dok ya, misalnya anak pertama lebih akademisnya lebih pinter, si kakaknya kayaknya lebih pinter nih, adiknya kayaknya kurang ini akademisnya, sering yang labeling seperti itu ya dok ya, itu juga bahaya ya dok ya. Atau bahkan juga memberi motivasi, dong kamu seperti kakak gitu loh, rajin. Ya, rajin ya saja. Itu juga, ya betul. Kakak lebih pinter matematik, kamu kenapa nyanyi aja? Mau jadi tukang ngamen ya? Nah, kadang-kadang hal yang tidak layak diucapkan yang sekedar seolah namanya anak ya. Jangan sesederhana itu untuk bersikap terhadap anak, terutama anak-anak masa kini. Oke, dok, satu lagi nih, berarti tadi kalau kakak adik aja harus seperti itu, berarti kalau ada case seperti misalnya satu keluarga itu kakak adiknya ada disabilitas, berarti kakak juga kadang kita mungkin orang tua lebih perhatiin adiknya yang disabilitas, itu juga kita sampai mengabaikan emosionalnya si kakak yang mungkin terkesan normal gitu ya dok, itu juga sebenarnya nggak boleh berarti ya dok ya? Ya, jadi merasa dendam dan sebagainya ya dok ya? Paling tidak ajakan, karena adik seperti ini, yuk kita ini. Jadi lebih kebanggaan pada kakak, berempati juga ke adik. Tapi tidak pernah dengan, kamu nggak boleh berseperti itu lagi ya. Adik kan masalahnya begini. Tidak sesederhana itu. Jadi keteladanan menyampaikan dengan bahasa yang enak, selain bagi anak akan mendapatkan keteladanan yang positif, kita sendiri itu terlatih untuk ya tadi kecerdasan emosional kita optimal, kecerdasan sosial kita ya, dalam hal ini bukan sosialisasi sekunder dengan orang luar, dengan anggota keluarga sendiri pun terbiasa enak. Kan ada kadang-kadang dengan orang luar selalu enak baik, tapi dengan keluarga sendiri gemar membentak, gebrak dan sebagainya. Nah ini tentunya kita ubah karena itu membawa pengaruh pada diri kita ini juga. Ya. Dok, nggak berasa nih kita udah mau 1 jam, takut aja jilatnya mati nih dok. Pertanyaan terakhir nih dok, boleh dong pesan atau kata-kata menginspirasi buat penyemangat para parents biar S3-nya nih tangkinya keisi terus nih dok. Secara kan kayaknya menghadapi anak tantrum ini proses yang panjang dan harus konsisten gitu ya dok ya, nggak bisa 1 kali 2 kali anak udah nggak tantrum gitu ya. Apa nih dok kira-kira pesannya dari dokter untuk kita, para orang tua? Jadi kita jangan meniru dinosaurus. Ya. Dinosaurus adalah makhluk yang kuat, hebat. Tapi sekarang kita hanya bisa menjumpai di film-film atau di tempat-tempat peninggalan kuno. Ya. Nah,
Kenapa? Dinosaurus tidak bisa berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi, marilah kita senantiasa berkenan untuk mau berubah. Berubah dengan apa? Dengan masa kini, suasana yang tidak bisa kita terapkan pola masa lalu. Dulu orang tua bangga, saya berhasil mendidik anak saya semua patuh. Ini tidak bisa lagi. Ya. Anak harus dibangun yang disebut motivasi diri, bukan kepatuhan semata. Anak saya mandiri. Dengan apa? Dengan keteladanan. Dan terakhir, saya hanya ingin mengingatkan pesan tadi Bapak Pendidikan Nasional kita. Ada 3 kan? Jadi engar sosong tulodo. Mendidik itu dengan memberi teladan. Yang kedua, Ingmadio mangun karso. Ya, membangun karsa, Ingmadio itu di tengah-tengah. Jadi bersama anak, mendidik ya harus bersama anak, di tengah-tengah anak. Membangun karsa adalah motivasi. Yang hendaknya adalah motivasi diri. Jadi bukan motivasi karena petunjuk, karena hadiah, karena iming-iming disuap dan sebagainya, tidak. Yang ketiga, tuburi handayani, ya, yang artinya handayani adalah memberdayakan. Jadi jangan sampai anak-anak sekedar karena disiplin, tapi disiplin kaku karena peran perintah ancaman, ya udah begini karena disuruh ini, karena nggak boleh ini. Nah, kalau yang disiplin itu bagus, tapi apa yang disebut sebagai self disiplin, disiplin diri. Aku melakukan ini karena aku merasa itu yang baik. Jadi pemahaman kenapa itu dilakukan itu jangan pernah kita abaikan. Jadi itu tadi 3 hal sesantinya Ki Hajar Dewantara, mendidik dengan memberi teladan. Kemudian kedua, bersama-sama di tengah anak, jadi membangun motivasi yang disebut motivasi diri. Dan ketiga, memberdayakan, bukan membuat anak sekedar patuh mutlak. Kira-kira demikian. Amin. Oke, Dokter Kresa, terima kasih. Ada salam nih dari salah satu followers Parent Talk, bilang sehat terus ya dosen pembimbingku dulu katanya tahun 2016, Dok. Oh iya. Oke, Dok, berarti kalau misalnya parents yang ingin konsultasi dengan dokter bisa di Omni ya, Omni Hospital Alam Sutra ya, Dok ya? Ya, Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Oke, dokter sehat-sehat. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga Omni Hospital lainnya ya, Dok. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Dok. IG live lagi nanti. Silakan, anytime, silakan. Oke, stay healthy, Dok. Di